channel. Nah teman-teman, seperti yang udah kalian lihat di judul dan thumbnail video aku, kali ini aku akan bikin video yang berbeda dari biasanya, yaitu membagikan atau sharing ke kalian 6 tips bagaimana kita tampil percaya diri di depan orang lain, di depan umum, dan di depan kamera juga. Nah, 6 tips ini berdasarkan pengalaman pribadi aku ya teman-teman, bukannya aku so tahu atau apa. Semoga kalian suka dan semoga video ini bermanfaat dan tips-tips ini bermanfaat untuk kalian semua. Nah, 6 tips ini apa aja sih? Nah, tonton sampai habisnya dan jangan lupa pastikan dulu kalian udah like, komen, dan juga subscribe video aku biar aku lebih semangat lagi bikin videonya. Nah, teman-teman, 6 tips dari aku yang pertama yaitu tips yang pertama, jangan takut dinilai oleh orang lain. Kenapa sih kita jangan takut? Karena kalau kita terfokus pada penilaian orang lain, bagaimana kita akan maju, teman-teman. Itu poin yang pertama yang harus kalian ingat. Karena kita tuh harus tampil optimis, yakin kita itu bisa. Nah, jadikan penilaian orang lain itu sebagai motivasi dan juga dukungan buat kita. Karena tanpa penilaian orang lain, kita juga akan bingung ke depannya harus gimana, ya kan? Tentu kita itu butuh penilaian dan masukan orang lain, ya kan, teman-teman. Jadi kita jangan pernah takut oleh penilaian orang lain ya. Itu yang paling penting harus kita lakukan agar kita tetap percaya diri terhadap diri kita sendiri untuk tampil di depan umum. Nah, itu tips aku yang pertama. Nah, tips yang kedua, teman-teman, berbicaralah tentang sesuatu yang kamu menguasainya. Nah, sebelum kalian berbicara, sebelum kalian ingin berbicara di depan umum, kalian tuh pastikan udah mengerti apa yang akan kamu bicarakan di depan umum, ya kan? Jangan sampai kalian tuh berbicara, tapi kalian sendiri juga tidak paham apa yang akan kalian bicarakan. Nah, itu tentu akan membuat Anda tidak percaya diri tentang sesuatu yang akan kamu katakan di depan umum. Otomatis kamu tidak akan percaya diri. Nah, karena apa yang akan kita lakukan, kita tuh jangan sekedar tahu, tapi kita juga harus paham apa yang akan kita bicarakan, isi materi atau sesuatu yang akan kita katakan kepada orang lain. Jangan sampai kita juga bingung sendiri, ya kan teman-teman. Jadi kita tuh harus prepare dengan baik apa aja yang akan kita katakan. Itu yang pertama, yang paling penting ya teman-teman. Tips yang kedua itu yaitu kita harus menguasai dan paham betul apa yang akan kita katakan. Nah, itu poin yang kedua atau tips yang kedua. Dan juga kamu terkesan menghafal ya teman-teman. Itu yang paling penting. Karena kalau kita tuh terkesan menghafal gitu, kita tuh otomatis akan terkesannya gimana gitu ya kan. Berbeda dengan kita tuh udah paham betul apa yang akan kita katakan, otomatis kita berbicara dengan natural ya kan, spontan. Jadi kita tuh tidak akan terkesan menghafal, itu yang paling penting. Karena audiens juga melihatnya kan bakalan aneh gitu ya kan. Itu orang lagi ngapain sih? Lagi ngehafal atau lagi menjelaskan sesuatu ya kan. Kita tuh harus mengetahui dan paham betul isi yang akan kita katakan. Jangan terkesan menghafal, apalagi kita tuh bawa note gitu ya kan. Kita tuh akan terkesan menghafal kalau seperti itu ya teman-teman. Jadi pastikan kalian udah paham yang akan kalian. Yang ketiga teman-teman, jadilah diri kita sendiri. Jangan mau jadi orang lain. Be yourself ya teman-teman. Jadi poin untuk menjadi kita percaya diri yaitu dengan kita menjadi diri kita sendiri. Jadi kita tuh melakukan sesuatu sesuai bakat dan kemampuan kita sendiri ya teman-teman. Jangan takut apapun, jangan takut gagal, jangan takut apa. Yang penting kita udah menjadi diri kita sendiri dengan kemampuan dan bakat yang kita miliki. Otomatis kita akan selalu percaya diri ya teman-teman. Jadi kita misalnya mengidolakan seseorang, nah kita tuh berusaha untuk menjadi orang itu. Nah itu jangan sampai terjadi ya teman-teman, karena kita sendiri akan tidak nyaman dibuatnya dan kita akan terkesan mengada-ngada tentang sesuatu ya teman-teman. Jadi hiduplah senatural mungkin apa yang kita miliki, apa yang udah kita lakukan dan usahakan, kita
cintai diri kita sendiri, kita jadi diri kita sendiri. Otomatis kita akan selalu tampil percaya diri ketika kita melakukan atau berkata sesuatu. Yang penting kita sudah melakukan sesuatu yang positif dan insya Allah bermanfaat juga untuk orang lain. Yang keempat yaitu menarik audiens, ya kan teman-teman. Kalau kita tuh sedang berbicara di depan umum atau di depan kamera, otomatis kita bagaimana caranya kita menarik perhatian audiens agar tetap mendengarkan kita, agar tidak bosan dengan penjelasan kita. Nah, kita tuh harus berusaha bagaimanapun caranya, kita tuh harus menarik audiens, ya teman-teman. Itu yang paling penting ketika kita berbicara di depan umum. Nah, tentunya kalau kita tuh misalnya lagi mengidolakan seseorang, nah orang itu tuh ngomongnya lucu banget, ya kan, berpikir ingin banget menjadi orang itu. Nah, itu tuh salah betul ya teman-teman, karena kita tuh harus melakukan sesuatu atau berbicara sesuatu itu sesuai khas yang kita miliki. Kita tuh berbicara sesuai khas bahasa bicara yang kita miliki, teman-teman. Terus kita tuh harus bersikap dengan sesuatu yang khas kita sendiri, teman-teman. Jadi sesuatu yang menarik itu adalah sesuatu yang tidak mereka temukan pada orang lain yang ada pada diri kamu. Nah, itu adalah poin penting yang harus kamu ketahui untuk menjadi seseorang yang menarik. Nah, dengan kita menarik perhatian orang lain, otomatis kita juga harus percaya diri, teman-teman. Nah, itu jalan lain untuk kita menjadi percaya diri untuk tampil di depan kamera atau yang kelima, teman-teman, kita harus membuat video sesering mungkin. Kenapa sih? Nah, karena menurut pengalaman aku nih ya teman-teman, aku berbicara di depan kamera, nah aku tuh membuat video sesering mungkin. Nah, itu tuh karena agar aku tuh terlatih berbicara agar tidak terbata-bata dan agar aku berbicaranya dengan lancar. Nah, aku salah satu jalannya yaitu dengan berlatih di depan kamera sesering mungkin. Nah, itu juga bisa banget kalian lakukan di rumah ya teman-teman. Kalian tuh harus banyak berlatih karena practice makes perfect ya teman-teman. Jadi berlatih itu membuat sesuatu menjadi sempurna. Jadi kita tuh jangan semata-mata ingin percaya diri tampil di depan kamera, tapi kita sendiri membuat video atau melakukan sesuatu itu males berlatih. Nah, jangan begitu ya teman-teman. Kita tuh harus banyak berlatih tentunya, karena aku tuh seneng banget dan suka banget sama quotes yang ini ya teman-teman. Bisa karena terbiasa. Nah, kalian tuh pasti sering banget mendengar kata-kata seperti itu. Karena memang betul banget teman-teman, kita tuh bisa percaya diri, bisa lebih percaya diri, bisa tampil di depan umum dengan baik karena kita tuh terbiasa melakukan sesuatu itu ya teman-teman. Jadi kamu buat video sesering mungkin agar kamu juga lebih terlatih percaya diri di depan kamera dan di depan umum juga teman-teman. Yang keenam, nah atau tips yang terakhir dari aku yaitu lakukan sesuatu sesuai bakat kamu teman-teman. Jadi kalau kamu terkesan memaksakan atau karena kamu tuh ingin menjadi seseorang atau seseorang yang kamu idolakan, jadi kamu tuh berusaha atau memaksakan diri untuk menjadi orang itu. Nah, jangan seperti itu teman-teman. Cintailah apa yang kamu bisa lakukan, apa yang kamu bisa kerjakan. Nah, itu akan menjadikan kamu menjadi pribadi yang lebih percaya diri lagi teman-teman. Jadi lakukanlah sesuatu yang lebih baik, yang lebih baik lagi sesuai bakat kamu. Kembangkanlah potensi yang kamu miliki teman-teman. Otomatis kamu akan lebih percaya diri mengerjakannya. Jangan terkesan memaksakan sesuatu yang sama sekali kamu tidak bisa lakukan teman-teman. Jadi tetaplah optimis dan jadi diri kamu sendiri dan lakukanlah apa yang kamu bisa lakukan dan apa bakat kamu yang bisa kamu kerjakan. Nah, otomatis kamu akan lebih percaya diri lagi teman-teman. Mungkin segitu aja 6 tips dari aku untuk menjadi lebih percaya diri lagi tampil di depan kamera atau di depan umum juga teman-teman. Karena sebetulnya aku juga alhamdulillah ya, aku udah banyak pengalaman tentang itu. Aku dari kecil itu, teman-teman kalau kalian pengen tahu ya, aku dari kecil itu suka banget mengikuti lomba pildacil kayak gitu ya teman-teman. Sampai aku tuh
sampai kelas 6 SD atau SMP ya, aku tuh sering banget diundang Fildacil ya teman-teman, misalnya ke acara nikahan atau hitana dan acara-acara yang lain juga. Aku sering tampil banget di depan umum, di panggung ya teman-teman. Jadi aku tuh alhamdulillah udah terbiasa untuk berbicara di depan umum. Terus aku kalau lagi kuliah aku pernah mengikuti speech English ya teman-teman. Aku tuh kuliah jurusan bahasa Inggris. Aku tuh juga dikasih teknik-teknik buat public speaking, terus debate juga. Aku pernah ikutan ya teman-teman di kampus. Nah itu tuh menjadikan aku tuh lebih terlatih lagi. Tapi aku tuh gak yang jago banget atau ahli banget ya kan teman-teman. Kita tuh saling belajar aja atau saling sharing aja ya kan teman-teman. Nah semoga tips-tips dari aku tuh bermanfaat buat kalian, dan kalian juga khususnya aku lebih percaya diri lagi untuk tampil di depan kamera ya teman-teman. Nah, semoga dengan adanya tips dari aku menjadikan kalian lebih baik lagi, lebih percaya diri lagi. Nah, kalau ada nih ya tips-tips yang belum aku sebutkan, kalian boleh share di kolom komentar ya teman-teman. Dan kalian kalau mau request lagi, mau dikasih tips apa lagi buat aku, kalian boleh request banget ya teman-teman. Atau kalian mau dibikinin video apa lagi seputar makeup atau skincare juga gak apa-apa. Kamu tinggal request di kolom komentar. Aku seneng banget ya kalau mendapatkan saran dan request banyak dari kalian. Nah, segitu aja ya video dari aku. Semoga banyak manfaatnya teman-teman. Aku hanya sharing ke kalian mengenai tips aku percaya diri di depan kamera atau di depan umum ya kan teman-teman. Nah, semoga kalian pahami dan semoga kalian juga suka sama video aku. Nah, segitu aja. Jangan lupa dong kalian tuh like, komen, dan juga subscribe. Dan kalian tonton kalau kalian baru ada di channel aku. Kalian tonton dong video-video aku sebelumnya. Dan kalian jangan lupa dong subscribe biar aku lebih semangat-semangat lagi bikin videonya. Nah, segitu aja ya teman-teman. Thank you for watching and I'll see you guys in the next video. Bye! Dan kalian jangan lupa follow Instagram aku biar kita lebih saling mengenal lagi. Nah, segitu aja ya teman-teman. Dan jangan lupa aktifin notifikasi loncengnya biar kalian tahu nih dan pantengin apa aja video-video terbaru dari aku. Nah, segitu aja ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.